Baik, kembali lagi bersama kami di JAK TV dan kita masih berbicara dengan Dr. Hasri Samiun ya. Baik, Dok, saya ingin bertanya sebenarnya membedakan Institut Jantung Negara dengan hospital lainnya itu apa sih, Dok? Uh, IJN, singkatan Institut Jantung Negara. Dia ada beberapa komponen lain, bukan seperti hospital. Hospital komponen servis untuk merawat pasien, okay? Itu hospital biasa, itu mana ya? IJN itu ada, itu kekuatannya di situ. Tetapi kita juga ada training, maksudnya melatih dokter pakar-pakar, bukan saja di Malaysia, di rantau dari luar negara untuk latihan khusus untuk menangani penyakit jantung begini ya. Yang ketiganya lebih kepada research, berarti maklumat-maklumat yang kita ada ni kita kumpulin, lepas itu kita akan menyelidiki sehingga kita tahu bahawa masyarakat di sini ni golongan etnik tertentu ni mungkin beda respon ubat, ada sedikit beda gitu kan. Jadi maklumat ini penting untuk kita gunakan untuk merawat pasien yang akan datang. Ya, jadi ini gabung tiga ini sebenarnya penting. Jadi dengan cara ini kita bisa membawa teknologi baru untuk diperkenalkan dan bukan uji coba lah. Ini memang sudah established tetapi harus digunakan di masyarakat ini dan kita pantau keberkesannya bagaimana untuk kes itu. Itu maklumat itu harus kita ambil dan kita pakai ya. Saya kira itu mungkin. Oke, baik, Profesor. Sebenarnya kan tadi ada 3 komponen berbicara tentang Institut Jantung Negara ini sendiri ya. Tapi yang menarik sebenarnya apakah terjadi perubahan pola hidup seseorang di 10 tahun ini? Karena mungkin kan dunia juga sudah berubah. Cara hidup dengan tingginya sosial media juga sudah berubah. Banyak orang sekarang ini lebih mudah terserang yang namanya jantung gitu, Profesor. Apakah ini memang dibahas juga di Institut Jantung Negara? Ada juga dibahas, tapi mungkin menjurus kepada teknologi perawatan terkini satu, yang mana lebih sesuai dan yang mana. Yang kedua, teknik mengurangi risiko pun ada dibahas. Itu selalu dibahas oleh dokter-dokter. Contohnya begini, kalau ada satu pasien A ini agak rumit, kompleks. Untuk cara mana menangani lebih baik, optionnya yang mana? Dia tidak bisa hanya satu option. Harus option 1, option 2, option 3 harus dibahaskan. Oleh kerana pasien ini walaupun masalah jantungnya sama dengan yang lain, tapi komorbiditinya lain, risikonya berbeda. Jadi kalau risikonya berbeda, harus cara menangani harus beda juga, supaya kita mendapat keberhasilan yang paling tinggi dan risiko paling rendah. Itu harus dilakukan, itu dipanggil MDT, multidisciplinary team discussion ya. Maksudnya kalau pasien ini untuk bedah, tim bedah ini harus bicara dengan teman-teman dia, teknik bagaimana, dan juga berbicara dengan kardiologis dan juga intensivis dan juga anesthesiologis, cara mana yang baik untuk menangani pasien ini supaya hasilnya lebih bagus. Nah, gitu. Dia tidak boleh sama saja, tidak. Kalau yang simple itu mungkin rutin biasa, tapi untuk yang lebih kompleks, yang rumit itu kebanyakan perlu diskusi. Ya. Oke, Dokter, IJN 32 tahun. Dalam bayangan saya berarti sudah cukup pakar berbicara masalah penyakit jantung ini sendiri, dokter, karena 32 tahun. Nah, sebenarnya bolehkah saya tahu mungkin apa hal yang paling penting diketahui oleh pemirsa JAK TV untuk berbicara mengendalikan penyakit jantung ini sendiri? 32 tahun IJN berdiri, saya yakin ini punya triknya juga atau juga mungkin saran kali, Dok. Seperti apa? Kita berkembang daripada developing service, maksudnya accessibility. Bagaimana pasien bisa datang, kesukaran sampai gitu kan. Itu mungkin fasa pertama ya. Kerana center tidak banyak, sukar mau datang. Berarti kita strategi bagaimana kita bisa menyampaikan rawatan ini kepada seramai mungkin masyarakat. Kan ajian satu saja mulanya begitu kan. Yaitu latihan itu, training itu. Harus ada center-center lain yang dididik
melalui apa itu uh, uh, ajen punya konsep gitu, ataupun cara latihan di ajen bisa di seluruh Malaysia tu ada. Berarti kita menangani accessibility sudah okey. Maksudnya bisa aja di diagnosa di tempat yang dekat rumah begitu kan. Setelah itu ada baru kita melihat kepada nilai rawatan. Kita membicarakan mengenai outcome. Keberhasilan berapa persen, risikonya berapa persen gitu. Ya. Kalau accessibility tidak terjangkau, kita bisa bilang untuk outcome measures kan. Kalau yang itu sudah okey, sekarang ini okey, alhamdulillah, berarti accessibility untuk pergi ajian tidak ada masalah. Baru kita menerangkan kalau di sini option ini, this is the outcome. Okey, contoh bedah jantung coronary biasa, 99% success rate gitu kan. Kalau untuk yang kompleks, high risk group, mungkin sekitar 90-92%. Jadi ini sistem ini kita boleh banding. Apabila kita banding dengan standard di negara maju, di Eropah atau di Amerika begitu. Jadi kita tahu kedudukan kita dari segi menangani rawatan ini, kita di mana gitu. Berarti kita tahu gap kita di mana gitu kan. Apabila kita tahu gap, nanti kita lihat bagaimana untuk mengurangi gap kita dengan negara maju gitu. Ada strategi. Itu pentingnya inisiatif berterusan menambah manfaat ataupun quality measures tu pada setiap perawatan yang kita jalankan kepada pasien kita. Dok, pernah nggak sih IJN menanganin kasus jantung yang unik atau spesial dan ini butuh pemikiran-pemikiran pakar-pakar yang lebih dari dokter IJN sendiri? Iya, saya kira ya. Contoh conjoined twin. Conjoined twin itu anak lahir dengan dua, dia gabung di dada. Contoh conjoined twin ya. Itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Ada di akhbar, di TV diterangkan gitu kan. Conjoined twin ini yang mana setiap bayi mempunyai masalah jantung yang rumit, dipanggil transposition of great artery. Terbalik begitu kan. Kita harus menyelamatkan. Jadi harus dibicarakan dengan bukan saja pakar bedah jantung, ini pakar jantung, pakar kanak-kanak. Observasinya jadi lebih ya. Oh ya, jadi ini bukan hanya tim IJN, tim dokter di Sabah itu kasus ini dari Sabah gitu. Ya itu. Dan di tim di Hospital Kuala Lumpur harus tim nutrisinya segala macam harus didiskusi cara macam mana baru ditangani. Oleh kerana masalah pasien ini adalah lebih kepada masalah jantung bawaan. Jadi fokusnya di IJN. Itu sudah ditangani dan alhamdulillah berjaya di operasi pada tahap waktu yang sesuai. Hasilnya bagus. Itu ekstrim. Ya bisa. Oke. Dan itu bisa diselesaikan di IJN. Oke, baik. Kita harus break dulu sepertinya. Untuk Anda yang masih menyaksikan kita langsung dari JAK TV, Anda jangan kemana-mana karena nanti saya akan kembali sesaat lagi.